Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan semuanya segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang kesempitan, mudah-mudahan semuanya segera dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah, mudah-mudahan segera tuntas dari masalahnya. Yang punya hajat, mudah-mudahan segera tercapai hajatnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, kita bisa berjumpa lagi. Dan insya Allah kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu amalan yang sangat terkenal, namun sedikit sekali yang mengetahui rahasianya, yaitu amalan Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saudara-saudari sekalian diketahui bahwa bismillah ini adalah amalan yang paling tua ya. Amalan yang paling tua, yang paling pertama ada, karena segala sesuatu itu tanpa bacaan bismillah maka tidak akan sempurna dan tidak baik teman-teman, atau kurang kebaikannya ya. Begitu menurut yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dengan bismillah. Maksudnya segala sesuatu yang baik ya. Yang jahat tentunya tidak boleh memakai bismillah, karena bismillah itu adalah untuk kebaikan teman-teman ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa tingkatan ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Quran, seluruh isi Al-Quran itu adalah baik teman-teman, sebagaimana yang sudah dinaskan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang terakhir yang tidak akan punah hingga hari kiamat teman-teman ya. Jadi mukjizat Nabi yang hingga saat ini selalu ada, yaitu Al-Quran. Hingga mendekati hari kiamat nanti Al-Quran itu akan tetap ada ya, hingga tulisannya nanti akan menghilang dengan sendirinya. Dan itu pertanda bahwa kiamat, hari kiamat kubro sudah benar-benar dekat teman-teman ya. Namun walaupun seluruh Al-Quran itu adalah baik, akan tetapi ada tingkatan-tingkatan masing-masing ya. Sesuai juga yang sudah dijabarkan sendiri oleh Rasulullah bahwa surat ini punya kelebihan begini, surat ini mempunyai kelebihan seperti ini ya. Misalnya surat Al-Kahfi, surat Tabarok, surat Waqiah dan sebagainya itu mempunyai kelebihan masing-masing teman-teman ya. Walaupun semua Al-Quran itu baik, akan tetapi ada tempatnya masing-masing, begitu maksudnya ya. Itu secara khusus, itu secara khususnya ya. Dan yang ingin saya bahas sekarang adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Bismillah ini adalah amalan tertua yang juga terkandung di dalam Al-Quran, yang disatukan dengan bacaan juga dengan bacaan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya. Di sana ada bacaan bismillah di samping bacaan surat Al-Fatihah yang ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain bismillah itu tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah teman-teman ya. Tapi yang kita pakai
adalah yang memakai bismillah itu adalah ayat pertama, karena itu yang lebih baik teman-teman. Karena kalau kita mengikuti pendapat yang lain tanpa bismillah, otomatis bacaan Fatihahnya kita kurang ya, kita kurang. Namun sebagian yang lain mengatakan ayat yang ketujuh adalah amin ya. Jadi amin atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi begitu beberapa pendapat, akan tetapi pendapat jumhur ulama adalah surat Al-Fatihah itu didahului dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi sekarang yang ingin saya bahas adalah bismillah, yang insya Allah nanti kita sambung mungkin di video berikutnya ya, akan kita sambung dengan surat Al-Fatihah. Karena bismillah ini adalah intisari dari surat Al-Fatihah teman-teman ya. Kemudian surat Al-Fatihah sendiri adalah intisari dari surat Yasin dan seterusnya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah intisari yang dari bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita mempunyai hajat yang sangat besar, maka dipersilahkan membaca bismillahirrahmanirrahim hingga ribuan kali atau puluhan ribu kali atau ratusan ribu kali sesuai kemampuan kita ya. Akan tetapi yang ingin saya jelaskan secara khusus sekarang ini adalah amalan yang sangat ringan, yaitu dengan atau bacaan yang sangat ringan, yaitu dengan cara membaca sebanyak 768 kali teman-teman ya. Jadi apabila kita mempunyai hajat, misalnya kita ingin uang ya, atau kita ingin membayar hutang, maka silahkan istiqomahkan tiap lepas sholat fardu membaca 768, dan kemudian di tengah malam kita sholat tengah malam, sholat hajat ya, sholat hajat atau sholat tahajud, kemudian kita menghatamkan bismillah juga sebanyak 768 kali teman-teman. Tapi harus diingat bahwa niatnya harus disatukan. Artinya kalau misalnya kita punya keinginan ingin melunasi hutang, maka niat kita hanya untuk itu, jangan digabung ya, jangan digabung. Jadi untuk satu amalan agar cepat prosesnya, maka niatnya harus satu, tidak boleh digandeng ya, tidak boleh berbarengan dengan yang lain. Misalnya kita meminta ingin banyak uang, ingin bayar hutang, ingin ingin naik haji dan sebagainya, itu tidak boleh teman-teman. Jadi harus ada satu niat dalam satu amalan ya, agar prosesnya lebih cepat, insya Allah diijabah dengan izin Allah ya. Dan saya pastikan dengan izin Allah akan cepat ya, akan cepat, asalkan mantap hatinya dengan satu niat tersebut. Jadi apabila kita punya hajat, misalnya ingin membayar hutang, maka kita membacanya dengan satu niat tersebut. Kalau kita tidak mampu tiap lepas sholat fardu, silahkan membaca tiap tengah malam setelah sholat hajat. Akan tetapi yang lebih baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setiap sholat fardu kemudian sholat tengah malam ya, dibaca sebanyak masing-masing 768 kali teman-teman. Dan alhamdulillah ini juga yang saya amalkan, sudah saya buktikan. Misalnya pernah ada tamu yang datang ya, melaporkan bahwa beliau setiap istrinya mengandung ya, mempunyai anak, selalu mati teman-teman ya, selalu mati. Jadi saya sarankan untuk membaca ini. Alhamdulillah setelah itu tidak pernah mati lagi ya, tidak pernah mati. Setelah melahir tidak langsung mati, maksudnya begitu teman-teman ya. Kemudian ada juga yang setiap hamil, istrinya setiap hamil, maka hamilnya tersebut atau kandungannya tersebut hilang ya. Dan ini sudah beberapa kali, bahkan ada yang 7 bulan setelah selesai selamatan langsung menghilang teman-teman. Jadi saya berikan itu juga, saya doakan ke air. Kalau yang ini saya doakan ke air ya, atau apa, yang penting ke media ya, ke media, kemudian yang bisa dimakan, kemudian saya berikan, dan alhamdulillah setelah itu aman-aman saja teman-teman. Dan kemudian yang saya istiqomahkan, setiap istri saya
mengandung ya, setiap istri saya hamil, jadi saya sempatkan diri walaupun hanya 1 kali mengasma air atau membacakan Bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak 768 kali kepada air, kemudian diminumkan kepada istri saya yang hamil agar anak saya kelaknya menjadi anak yang bermanfaat zahir batin ya, untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi menjadi orang baik, maksudnya begitu teman-teman. Itu setiap, dan saya pinta dengan bismillah ini agar diselamatkan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Itu untuk anak saya. Jadi setiap istri saya hamil pasti saya menghatamkan bismillah ini teman-teman, yang diminumkan ke istri saya, niatnya untuk mengisi atau mendoakan anak saya yang ada di dalam kandungan teman-teman ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi setiap ada hajat, apapun hajatnya, baik kecil maupun besar, silahkan menghatamkan Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang mantap, dengan kesabaran, dengan hati yang tenang ya. Jangan terburu-buru, karena membaca Bismillahirrahmanirrahim 768 itu tidak lama ya. Kira-kira 8 menit teman-teman, kira-kira 8 menit itu kalau bacaan normal ya. Kalau dikhusyukkan atau dibaca secara pelan ya mungkin sekitar belasan menit lah, sekitar belasan menit ya. Kalau saya membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim kan begitu teman-teman. Jadi ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat ya. Yang penting bisa khusyuk teman-teman ya, bisa mantap ke dalam hati, jangan terlalu cepat, karena apabila terlalu cepat maka tidak bisa menancap ke dalam hati ya. Jadi itu yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam satu amalan. Kemudian untuk yang keperluannya sangat besar sekali, seperti yang sudah saya jabarkan di awal tadi, yaitu bisa sesuaikan dengan kemampuan kita dan juga bisa disesuaikan dengan hajat kita. Apabila sangat besar, bisa kita membacanya sampai ribuan kali. Kalau kita mampu dan ingin lebih cepat, kita baca sampai puluhan ribu kali. Kalau ingin lebih cepat lagi, maka kita amalkan sampai ratusan ribu kali. Dan bisa ditargetkan dalam 1 minggu beberapa, misalnya 100 ribu kali dalam 1 minggu itu bisa teman-teman. Jadi yang saya terima ijazah dari salah satu guru saya dengan cara mengamalkannya begitu ya. Namun tidak pernah saya amalkan ya, karena yang saya amalkan hanya yang paling kecil saja teman-teman. Namanya orang nakal ya, namanya orang nakal alias pemalas teman-teman. Jadi yang saya ambil itu hanya yang paling kecil, yaitu dengan jumlah 768 kali ya. Jadi teman-teman, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, silahkan yang mau mengamalkan, diamalkan ya. Diamalkan secara istiqomah dan jangan putus asa, jangan gampang menyerah teman-teman. Setiap pekerjaan, setiap doa, setiap amalan yang kita kerjakan itu pasti membuahkan hasil, asalkan kita jangan terburu-buru apalagi berputus asa teman-teman. Karena apabila kita berputus asa berarti kita telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya yang ada di dalam surat Yusuf ayat 78 kalau enggak salah. La tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah atau pertolongan Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita berputus asa, kita sama dalam golongan mereka teman-teman. Jadi berhati-hatilah. Jadi walaupun kita 1-2 kali kita tidak ada hasilnya, kita teruskan, jangan menyerah, karena memang belum waktunya ya. Karena kayu itu sendiri bermacam-macam, ada yang lempung ya, atau gampang gampang ditebang atau dipatahkan. Tapi ada yang keras, ada yang keras lagi, ada yang lebih keras lagi, bahkan ada yang sangat keras teman-teman. Seperti itu ya. Nah, intinya pasti tumbang kalau kita menebang pohon, baik yang lempung, yang keras, yang lebih keras, bahkan yang sangat keras sekali akan
pasti tumbang apabila kita mengerjakannya dengan istiqomah, teman-teman ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa doa itu kadang-kadang terhijab oleh dosa kita sendiri ya, oleh dosa kita sendiri atau egois kita sendiri ya. Jadi harus kita tanamkan keyakinan, harus kita meminta ampunan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu istiqomah dan bersabar ya, teman-teman ya. Karena kebanyakan doa tidak dikabulkan oleh Allah karena dosa kita yang terlalu banyak ya. Yang pertama, salah satunya makanan kita atau pakaian kita atau tempat kita terdiri dari harta yang haram, teman-teman. Kadang-kadang dicampur adukan antara halal dan haram, teman-teman ya. Nah, jadi itu yang membuat hijab. Jadi kalau ada salah satu tersebut di diri kita, baik makanan kita bercampur dengan yang haram, hal yang haram ya, yang diharamkan oleh Allah, atau pakaian kita bercampur dengan sesuatu yang haram, atau tempat kita bercampur dengan sesuatu yang haram, maka jangan berharap doa kita diijabah. Jangan berharap doa kita diijabah. Itu sudah pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri, ada salah seorang sahabat yang berdoa siang dan malam sampai berguling-guling di tanah, akan tetapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menghadap langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, bagaimana mungkin doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kamu makan adalah barang haram, yang kamu pakai dari hal yang haram, yang kamu tempati juga begitu, teman-teman ya. Jadi itu yang menjadi hijab paling pertama ya. Karena itu langsung mengalir ke darah kita. Yang makanan itu lebih berat, teman-teman ya. Yang terdiri dari makanan itu, misalnya minuman, makanan itu lebih berat karena itu bisa menjadi darah daging kita ya. Alasannya apa? Kok bisa dosa itu menjadi hijab? Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Kalla balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi yang bisa membuat hijab seperti itu, teman-teman. Kalla balrona, bahkan pekerjaan dosa kita sedikit saja itu akan membuat hati kita tumbuh bintik-bintik hitam ya di luar hati. Berona ala kulubihim, di atas hatinya, bimakanu yaksibun, karena akibat pekerjaan mereka. Jadi apabila satu kali saja pekerjaan dosa, walaupun itu dosa kecil, maka akan menimbulkan titik hitam di hati kita ya. Kalau 2 kali, otomatis akan semakin melebar, 3 kali, seterusnya begitu, teman-teman. Hingga akhirnya hati tersebut akan tertutup dengan bintik hitam tersebut ya. Otomatis hati tersebut akan hitam semuanya ya. Akan hitam semuanya. Dan ketika hati kita sudah hitam, maka doa kita, maka taubat kita, maka ibadah kita akan sulit ya diterima oleh Allah. Kecuali kalau bertobat, taubatan nasuha, itu bisa menembus hijab tersebut, teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati. Mohon doakan juga untuk saya ya. Saya doakan juga teman-teman yang mendengarkan video, yang melihat video ini sampai selesai. Mudah-mudahan semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang paling penting, teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi misalnya kita bekerja, mencari uang dan sebagainya, mencari rezeki, itu jangan dicampur adukan. Misalnya kita menipu orang atau mencuri dan sebagainya, itu tidak boleh. Walaupun hal kecil ya,
Misalnya yang kerja jualan ada kembaliannya. Ini ada banyak sekali yang yang melakukan ini ya. Misalnya yang bertoko, dan ini harus diingat teman-teman. Ini juga menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah kalau tanpa keikhlasan ya. Jadi kadang-kadang orang yang membeli, yang belanja ada sisanya misalnya 1.000. Dan kembaliannya diberi permen ya kadang-kadang. Padahal sebagian orang yang saya dengar langsung perkataannya merasa tidak ridho teman-teman ya, merasa tidak. Jadi harus ditanyakan, kalau permen bagaimana? Kalau misalnya iya, kalau misalnya ridho, ya udah nggak apa-apa. Bahkan, namun yang sering terjadi, yang saya dengarkan sendiri ya, dan kejadiannya juga ke saya. Kadang-kadang si penjual ini berakal teman-teman, maksudnya pakai akal-akalan gitu. Jadi katanya, oh ya ini nggak ada kembaliannya katanya, ini nggak ada kembaliannya, nggak punya uang kecil katanya, di susu permen saja ya katanya. Ya udah, kalau ke saya ya nggak apa-apa ya, karena permen juga makanan. Jadi yang sering saya ketahui seperti itu. Jadi ini kalau bukan karena kemauannya, maka itu bisa diharamkan juga ya dalam syariat teman-teman. Karena yang namanya jual beli itu adalah ijab qabul ya teman-teman. Jadi serah terima dengan ikhlas, sama-sama kemauannya saling menguntungkan ya, bukan dengan alasan seperti itu. Banyak sekali pedagang-pedagang seperti itu. Jadi mungkin merasa saya berdagang, saya mencari rezeki halal, tapi tidak merasa bahwa dirinya mencampur adukan sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram, dan itu semuanya menjadi haram teman-teman. Karena sama dengan air satu gelas itu bening kan, air satu gelas itu bening, akan tetapi kita tetesi satu tes tinta saja, maka warna air tersebut akan berubah. Sama seperti itu teman-teman. Jadi hanya dengan satu tetes air satu gelas akan berubah warna, tergantung tintanya. Kalau tintanya hitam, warnanya akan menghitam teman-teman, dan seterusnya. Jadi itu contoh yang paling gampang kita temui ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi walaupun kita berdagang, walaupun kita pekerjaannya yang kita jalankan adalah pekerjaan yang halal, akan tetapi apabila ada satu saja, sedikit saja pelanggaran yang tidak seharusnya dikerjakan, maka itu akan menjadi sesuatu yang haram teman-teman. Dan apabila kita memakan sesuatu yang haram, satu suap saja, misalnya satu butir nasi misalnya, yang hasil mencuri atau menipu orang, akan tapi kita makan ya, itu sudah dihitung satu suapan teman-teman. Jadi menurut yang disampaikan oleh Rasulullah, maka 40 hari sholat kita tidak akan diterima teman-teman ya. Yang dikatakan demikian itu adalah sholat yang seharusnya diterima, yang seharusnya diterima tidak diterima. Lalu bagaimana dengan sholat kita yang kemungkinan kalau saya pribadi mungkin dalam 40 hari itu nggak ada sholat yang diterima ya, mungkin begitu teman-teman. Jadi dalam 1 tahun mungkin ada satu, itu mungkin kalau saya, mungkin kalau teman-teman semuanya enggak ya mungkin. Jadi itu yang dikumpulkan. Kalau misalnya dalam 1 minggu ada satu sholat yang diterima, kemudian karena pelanggaran tersebut atau memakan sesuap yang haram tersebut, maka itu dihitung satu. Jadi bukan semua semua dihitung, bukan teman-teman. Kalau yang sudah rusak itu tidak masuk hitungan. Jadi yang tidak diterima maksudnya sholat yang seharusnya masuk hitungan, yang seharusnya diterima, akan tetapi tidak diterima gara-gara itu. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Yang kemungkinan besar kalau saya pribadi khususnya,
kemungkinan besar dalam 1 minggu itu tidak punya sholat yang diterima teman-teman ya, kecuali memang rahmat Allah sendiri teman-teman ya. Karena untuk khusyuk itu sangat jauh ya, untuk khusyuk itu sangat jauh. Kenapa? Karena apabila kita, insya Allah teman-teman, sebagian teman-teman yang mendengarkan video ini juga sama ya, insya Allah kadang-kadang kita Allahu Akbar membaca surat Al-Fatihah, namun pikiran kita merantau kemana-mana ya. Jadi yang punya pekerjaan ingat ke pekerjaannya, yang ingin bepergian ingat ke perjalanan dan tujuannya, dan seterusnya teman-teman. Padahal oleh Allah sudah dilarang itu ya, apabila menghadap Allah jangan membawa sesuatu, karena kita menghadap kepada Allah, otomatis hati dan pikiran kita harus menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak teman-teman. Jadi itu masalahnya ya. Nah, jadi harus berhati-hati. Itu salah satu penyebab utama doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menuduh Allah dan mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah doa saya sudah beribadah, saya sudah begini, tapi saya tidak pernah dikabulkan doaku oleh Allah, oleh Engkau ya Allah. Sedangkan orang kafir, orang yang tidak pernah sholat, yang demikian oleh Engkau diberi kehidupan yang mapan, yang nyaman dan seterusnya. Padahal itu semua kesalahan kita sendiri, karena setiap kerusakan baik yang ada di lautan maupun di darat itu adalah kesalahan kita sendiri teman-teman ya. Jadi Allah tidak akan pernah merubah keadaan kita kecuali kita berusaha merubahnya. Jadi itu harus berhati-hati teman-teman ya. Kembali lagi ke asal, silakan yang mau mengamalkan bismillahirrahmanirrahim jangan lupa hitungannya sebanyak 768 kali ya. Untuk hajat apa saja silahkan diamalkan. Namun harus diingat bahwa niatnya harus disatukan. Artinya jangan kembar, jangan digandeng dengan niat yang lain. Misalnya punya keinginan satu, ingin punya uang, kita niatkan, kita minta kepada Allah dengan bismillah tersebut agar kita mempunyai uang. Kalau kita ingin membayar hutang, maka fokuskan, niatkan hati kita hanya untuk membayar hutang dan sebagainya teman-teman ya. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mungkin ini sudah cukup ya. Insya Allah pembahasan yang lain bisa dilihat di pembahasan tentang hizib basmalah ya, insya Allah di video yang dulu sudah pernah saya share. Jadi silahkan cari untuk hizib basmalahnya, silahkan cari di sana teman-teman. Di sana ada juga sedikit pembahasan tentang bismillah ya, atau basmalah. Yang kalau tidak salah saya ambilkan langsung dari kitab Khazinatul Asrar teman-teman ya. Dan tentang manfaat atau fadilah-fadilah bismillah ini sudah bertebaran di berbagai kitab hikmah, bahkan di buku-buku pasaran juga banyak teman-teman. Akan tetapi kalau tidak ijazah maka harus berhati-hati ya kalau belajar kepada buku. Berbeda teman-teman kalau misalnya yang beli ke saya itu sudah jelas ya, sudah jelas ijazahnya ke saya, karena memang saya menjual langsung dengan ijazahnya. Dan juga masih ada juga yang lainnya yang begitu. Jadi yang perlu diketahui teman-teman sendiri harus mengetahui siapa gurunya teman-teman. Jangan belajar sendirian tanpa ijazah ya. Karena kalau ijazah itu adalah sandaran, makanya sanad itu adalah sandaran, guru itu adalah sanad, berarti sandaran kita adalah guru. Makanya kita harus mencari guru yang memang benar-benar orang yang mengamalkan, atau yang memang betul-betul itu adalah guru teman-teman, bukan karena kehebatannya ya, bukan karena kehebatannya, bukan karena syaratnya. Tapi kalau bisa dikumpulkan semuanya ya. Karena ada sebagian sanad gurunya tersebut bagus, atau orang yang memberi ilmu itu bagus, akan tetapi gurunya tidak bagus karena ada penyimpangan ya, banyak sekali. Jadi kalau bisa memang harus satu-satu,
harus berkumpul semuanya. Ya gurunya bagus teman-teman, sanad gurunya bagus, dan seterusnya begitu. Kalau bisa ya. Kalau tidak bisa, harus yang terakhir. Karena yang menjadi sanad kita sendiri adalah guru yang memberi ijazah kita sendiri. Jadi harus tolak ukur yang pertama adalah guru kita ya. Misalnya sampian, Anda semuanya saudara-saudari sekalian yang sudah pernah membeli buku dari saya, baik Samudra Mutiara Sholawat, Mutiara Ilmu Hikmah, Mutiara Hizib dan sebagainya, nah, itu langsung saya ijazahkan. Jadi sandaran anda sekalian itu adalah saya. Sandaran atau sanad anda semuanya itu adalah saya. Jadi sanad saya kepada guru saya itu sandaran saya, bukan sandaran kalian ya. Jadi begitu. Tadi itu. Namun kalau bisa harus bersatu. Harus bersatu artinya ya gurunya baik, ya sanad gurunya baik, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati. Jangan dibolak-balik. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kadang-kadang ada sanad gurunya itu baik, akan tetapi gurunya tidak baik. Artinya kita mendapatkan ijazah dari guru kita, guru atau anggap orang biasa ya, orang biasa yang sekarang sudah bagaikan jamur di dunia maya. Yang satu mengijazahkan ilmu ini, yang satu mengijazahkan ilmu ini. Akan tetapi mereka jarang sekali yang memberi ijazah ini mengamalkan ya, mengamalkan ilmunya tersebut, bahkan bukan pengamal dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi itu ibarat kita memberi, sanadnya bagus teman-teman, tapi dengan hal itu maka ibarat kita memberi memberi gaman atau misalnya pisau yang belum diasah sama sekali, agar kita mengasahkannya ya, mengasahnya sendiri. Jadi ibarat kita mendapatkan pisau dari guru kita yang sudah berkarat, tidak pernah diasah dan juga tidak pernah dipakai. Jadi itu ibaratnya. Jadi itu adalah salah satu yang diceritakan dalam sanad saya waktu saya menerima ijazah Dalailul Khairat dulu ya, di Kencong Kediri. Allah maghfirlahu, Kiai Haji Samroji. Beliau adalah mursyid Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, salah satu guru saya teman-teman ya. Salah satu guru saya yang ada di sana. Kemudian yang kedua, saya berguru juga kepada murid beliau, yaitu Kiai Hanan Maksum ya teman-teman. Saya mendapatkan ijazah sanad-sanad berbagai ilmu hikmah, puluhan kitab ilmu hikmah dari beliau, dari sana teman-teman ya. Yang paling banyak ya, yang paling banyak. Saya khusus untuk Dalailul Khairat sendiri, saya mendapatkan ijazah sampai belasan kali teman-teman dari berbagai guru, karena di sana di sanad saya yang saya terima dari sana yang bagus itu sampai 7 guru teman-teman yang mengijazahkan dalail tersebut, dan saya melampaui dari anjuran atau pemberitahuan dari guru saya, karena memang karena memang pemberitahuan guru saya yang ada di dalam sanad saya tersebut, maka saya mencari guru sebanyak-banyaknya sebagai tabarukan ya, untuk tabarukan, untuk mengambil keberkahan teman-teman. Dan ada juga yang mendapatkan, yang tidak memberikan sanad, hanya ada 2 orang yang tidak memberikan sanad ya kepada saya. Namun sanadnya jelas, akan tetapi tidak memberikan sanad secara tertulis teman-teman, maksudnya begitu. Yang lainnya memberikan sanad tertulis ya. Jadi di antara guru-guru saya, satu guru saja sanadnya sampai puluhan sanad teman-teman. Nah, itu hanya satu guru. Bagaimana kalau sampai 2, kalau sampai 10 guru teman-teman. Dan memang tidak dapat dipungkiri setiap sanad itu di atasnya ada yang bersambung ya, artinya ada satu guru teman-teman, begitu ya. Namun itu khusus untuk dalail, sedangkan yang lainnya saya tidak menerima sanad ya, tidak menerima sanad kecuali kitab besarnya teman-teman, misalnya Syamsul Ma'arif, Mamba Usulul Hikmah dan lainnya, itu saya menerima sanad ya.
saya menerima sanad langsung dari guru saya sampai kepada penulisnya, bahkan sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi itu sanad saya. Jadi sebagian bertanya, kenapa tidak diberi sanad? Karena saya oleh guru saya juga tidak diberi sanad, teman-teman. Nah, jadi itu masalahnya ya. Nah, jadi masalahnya saya, walaupun saya mendapatkan sanad dari satu guru, otomatis saya tidak akan memberikan sanad karena ittiba kepada yang lainnya ya, kecuali untuk orang-orang tertentu. Nah, jadi karena guru-guru saya yang paling banyak tidak memberikan sanad beliau, maksudnya otomatis saya tidak akan memberi sanad kepada orang-orang yang belajar kepada saya, kecuali untuk orang-orang yang khusus, teman-teman ya. Karena yang memberi sanad kepada saya juga orang-orang yang khusus, teman-teman. Jadi tidak semuanya. Berbeda dengan Dalailul Khairat, karena itu sudah menjadi mata rantai yang diharuskan ya. Diharuskan, teman-teman. Jadi itu ya yang perlu saya ceritakan. Mungkin ini sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doakan saya. Mudah-mudahan saya diberikan keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat, dan bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri dan juga orang lain, teman-teman ya. Dan jangan lupa juga bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kemudian share juga ya. Mudah-mudahan channel ini cepat berkembang ya. Mohon doanya. Sebagaimana saya mendoakan semua yang pernah belajar kepada saya dan juga yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan dan kesuksesan lahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.